Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan video pembelajaran BK. Materi kali ini tentang karir setelah masa SMA. Sebelum materi ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, langsung saja kita lanjut ke materinya. Mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Untuk bentuk-bentuk perguruan tinggi ada beberapa, misalnya saja ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan lagi dalam fakultas-fakultas, di mana setiap fakultasnya dibagi lagi menjadi program studi atau jurusan. Misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi dan manajemen. Untuk contoh universitas negeri ada UI, UGM, UNY, dan lain-lain. Sedangkan contoh universitas swasta ada UII, UPI, dan lain-lain. Yang kedua, institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya, memiliki program studi peternakan dan pertanian. Contoh institut negeri ada ITS, IPB, ITB. Sedangkan institut swasta ada Instiper dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi seni rupa memiliki jurusan seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Contoh sekolah tinggi negeri ada STAN, ada STTN Bandung, dan lain-lain. Untuk yang swasta ada STIKES dan lain-lain. Yang keempat, akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu, di mana lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Contoh akademi yang negeri ada AAU, AAL, Akpol, dan lain-lain. Untuk yang swasta ada ABA, AMIK, dan lain-lain. Yang kelima, politeknik serupa dengan akademi. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Contoh politeknik negeri ada Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Manufaktur Bandung. Sedangkan untuk yang swasta ada Politeknik API, Politeknik LPP, dan lain-lain. Untuk jalur masuk ada SNMPTN, SBMPTN, serta jalur mandiri. SNMPTN sendiri merupakan seleksi masuk perguruan tinggi khusus untuk universitas negeri di Indonesia. Untuk bisa mengikuti seleksi SNMPTN, siswa akan mendapat undangan dari sekolah, baik itu SMA, SMK, ataupun yang sederajat. Karena undangan dari sekolah, maka SNMPTN akan menilai kelayakan calon mahasiswanya berdasarkan keunggulan akademik. Jadi, SNMPTN khusus untuk siswa berprestasi yang memiliki nilai rapot baik serta riwayat prestasi yang dapat dibuktikan. Pendaftaran SNMPTN tidak dipungut biaya sama sekali. Kalian bisa memilih 3 jurusan dengan satu diantaranya adalah PTN di salah satu kota kalian. Tetapi kalau kalian memilih satu jurusan, maka kalian bebas memilih perguruan tingginya. Selain itu, jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes ini hanya bisa diikuti siswa yang lulus di tahun tersebut. Jika kamu lulus tahun 2021, maka kamu hanya dapat mengikuti SNMPTN 2021. Untuk kuota sendiri, 20% total mahasiswa S1 reguler di jurusan kuliah tersebut ditentukan oleh SNMPTN. Yang kedua, jalur SBMPTN. Selain SNMPTN, kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang sering disebut dengan SBMPTN. Materi tesnya sendiri terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik sesuai dengan jurusanmu.
Kuota SBMPTN cukup besar, yaitu 40%. Jadi kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang ketiga, jalur mandiri. Universitas negeri yang membuka seleksi mandiri hanya melihat dari nilai UTBK tanpa mengadakan tes lagi. Kesempatan terakhir untuk masuk PTN bisa mencapai maksimum 30%. Untuk alur dan registrasi, kalian hanya perlu memantau website PTN yang kalian incar. Ini ada tambahan, yaitu PMDKPN, khusus penelusuran minat dan kemampuan di Politeknik Negeri. Jalur ini merupakan jalur masuk perguruan tinggi khusus untuk Politeknik Negeri. Untuk prosedur masuknya hampir mirip dengan SNPTN, yaitu dengan mengandalkan prestasi akademik tanpa ujian tertulis. Sedangkan pelaksanaannya diselenggarakan oleh 42 Politeknik Negeri di seluruh Indonesia. Kalian dapat memilih 2 jurusan di 3 politeknik. Tambahan lagi untuk perguruan tinggi kedinasan. Jalur masuk perguruan tinggi selanjutnya bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi kedinasan seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Ada beberapa tes yang harus dilalui untuk dapat diterima di sekolah kedinasan tersebut, seperti tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan. Beberapa sekolah kedinasan juga akan memberikan pelatihan fisik dan mental karena bertujuan untuk menjaga keamanan negara, seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Persaingan untuk masuk sekolah kedinasan memang terbilang sangat ketat. Kenapa? Karena lulusannya dijanjikan masa depan yang terjamin, yaitu setelah lulus bisa otomatis jadi CPNS dan bekerja di lembaga pemerintahan. Oke, kita masuk ke menentukan program studi. Memilih jurusan atau program studi bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor yang harus kita perhitungkan dan kita pikirkan secara benar. Memilih secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal. Bisa saja jurusan yang diambil tidak sesuai kepribadian sampai pada kasus drop out atau DO, di mana dikeluarkannya seorang mahasiswa atau mahasiswi karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang telah dipilihnya. Dasar dalam pemilihan program studi mengacu pada faktor akademik maupun faktor non-akademik. Prinsip dasar yang harus kalian perhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain: yang pertama, akademik, nilai kalian. Yang kedua, info tentang perguruan studi atau jurusan, kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Yang ketiga, non-akademik atau prestasi lain di luar akademik. Yang keempat, sesuaikan dengan cita-cita, minat, dan bakat kalian. Yang kelima, yang perlu diperhatikan juga adalah lokasi dan biaya hidup nantinya di sana. Yang keenam, daya tampung jurusan atau peluang kalian diterima. Yang ketujuh, masa depan karir dan pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan begitu kalian lulus dari jurusan tersebut. Sekarang ada beberapa tips untuk masuk perguruan tinggi. Yang pertama, tentukan pilihan. Ini langkah pertama. Ya, jadi setelah lulus SMA, SMK ataupun yang sederajat, kalian sudah harus punya pilihan. Kalau kalian memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kalian juga harus menentukan mau ke jurusan apa. Yang kedua, ukur kemampuan diri. Jika kalian telah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang kalian inginkan, cobalah untuk mengukur diri kalian. Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita, kualitas pilihan jurusan yang kalian inginkan. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Pilihan memang sudah kalian tentukan, tapi jangan hanya satu pilihan saja. Kalian harus membuat plan A, plan B, plan C. Jadi masih ada backup plan-nya jika pilihan pertama kalian gagal. Yang keempat, cari informasi. Jauh-jauh hari sebelumnya, cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang kalian inginkan. Yang kelima, perbanyak ilmu. Perbanyaklah ilmu pengetahuan terutama seputar jurusan yang akan kalian pilih. Yang keenam, jaga kondisi tubuh. Sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh, apalagi di masa-masa sekarang ini, baik itu kondisi fisik kita maupun kondisi mental kita. Yang ketujuh, jangan lupa untuk selalu berdoa.
Oke, demikian materinya. Sebelum saya akhiri, ada kegiatan peserta didik. Jadi untuk siswa-siswa sekalian, ada beberapa tugas. Yang pertama, buatlah karir plan. Rencanakan karir kalian setelah lulus SMA. Karir plan ini minimal ada 2 plan ya. Kalau lebih juga lebih baik. Yang ketiga, kalau sudah dibuat, konsultasikan ke guru BK kalian masing-masing. Oke, sekian materi dan penjelasan tentang karir setelah SMA. Semoga informasi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi peserta didik sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.